Masuk saya penjelasan tentang operasi relasi ya. Jadi di materi kedua ini lebih apalagi lebih dalam lagi kita bahas tentang materi ini. Jadi berkaitan dengan materi where. Materi where ini sangat penting berkaitan sama seluruh apa ya eh, di dalam penggunaan query ini karena kita perlu where ini untuk filter data kita. Jadi data kita perlu difilter supaya lebih dapat yang kita inginkan. Jadi misalkan kita mau cari data tentang siswa yang jurusan RPL aja, data yang berjenis kelamin perempuan aja. Nah, itu kita filter menggunakan kondisi where. Nah, kita harus bisa paham where ini. Jadi, saya harap dengan video ini kalian bisa tambah paham lagi. Oke, di sini bisa kalian baca sendiri di materi yang saya share kemarin. Where ini digunakan untuk filter ya, pencarian data yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Jadi di suatu di database ada berbagai cara ekspresi di dalam kondisi yang ada di where clause ini. Jadi yang pertama ada operasi pembandingan, yang kedua ada operasi pendekatan pola string, yang ketiga ada operasi pembandingan dengan sekumpulan nilai. Jadi kalau pembanding artinya bisa menggunakan operator ada yang sama dengan, lebih dari dan sebagainya. Ada operasi string nanti ada query like, kemudian ada in, not in. Nah, dia itu polanya lebih ke string dan juga nanti ada yang berkaitan sama simbol persen ya, persen sama underscore. Nanti kita menggunakan string juga untuk pendekatannya. Ini ada operasi pembanding sekumpulan nilai juga ada nanti. Kita bisa menggunakan and atau or. Jadi bisa lebih dari satu nilai itu. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri. Jadi ada sama dengan. Ya, kalau arti sama dengan ya sama dengan kan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari uh, skemanya where, nah pertama pasti di query select dulu, select bintang from table apa, misalkan table siswa, where, nah baru kita masukkan query where, itu querynya nanti ada setelah ini. Macam-macam ada sama dengan, lebih besar, kurang dari, tidak sama dengan, like, in. Nah, kalau like tadi mengandung satu kata atau huruf, nah yang saya bilang tadi yang pendekatan. Ada juga in mengandung nilai yang termasuk dalam kumpulan. Nah, ini sudah berkaitan dengan kumpulan juga. Ada not in. Jadi ini yang tidak, dia datanya yang tampil itu yang tidak termasuk dalam data yang ingin kita cari. Jadi kita kebalikan dari in kalau not in. Nah, kalau between itu untuk rentang nilai. Jadi kita cari nilai misalkan tahun dari 2010 sampai 2020. Nah, itu kita menggunakan operator between. Ada n mengandung dua kondisi benar atau lebih. Jadi kondisinya harus dua-duanya benar atau lebih. Kalau kita pakai n-nya eh, banyak atau kondisinya banyak, n-nya bisa lebih dan itu harus benar semua kondisinya. Kalau dia salah, maka dia akan nampilkan yang tidak akan tampil. Kemudian kalau or, nah mengandung salah satu saja kondisi yang benar saja. Nah, kalau yang nah ini ada yang persen sama underscore. Ini berkaitan sama query like. Nah, nanti kita membuat query like ini, misalkan nanti ada contohnya lah. Jadi sini ada persen mewakili 0 sampai mewakili 1. 0 ya, dari 0 dia bisa 0 sampai dengan tak terhingga dari sembarang karakter. Nah, kalau yang underscore dia mewakili satu dari sembarang karakter. Jadi mewakili satu huruf saja kalau ini satu karakter. Kemudian untuk contohnya, ini contoh-contohnya. Jadi yang pertama ini ada menampilkan NIS, kemudian ada number jurusan RPL. Nah, jadi yang ditampilkan nih sama namanya aja. Nah, kita query-nya seperti ini. Jadi ada query select, NIS, nama, from, siswa, where, jurusan, sama dengan RPL. Oke, langsung dipraktekkan aja. Nah, kalau yang ini di dalamnya saya cek dulu. Oke, karena beda sama di contoh sini, saya buatnya. Jadi nanti kita coba cari yang bisa NIS atau nanti bisa kita cari yang berjenis kelamin saja. Jadi bisa berdasarkan itu untuk where clause-nya. Masuk ke praktek, kita langsung saja kita mau cari
select bintang from. Jadi maksud select bintang ya, yang saya jelasin kemarin minggu lalu, itu kita mencari semua data yang ada di tabel siswa. Jadi semuanya akan tampil kolomnya, baik itu ID siswa, jurusan. Nah, di kanan ini bisa kalian lihat, nanti akan tampil semua kalau kita menggunakan select bintang. Oke, baru kita tulis siswa. Nah, baru kita masukkan kondisi where-nya. Nah, kemudian kita mau cari yang berjenis kelamin laki-laki aja. Nah, laki-laki. Nah, kalau kita gunakan sama dengan, otomatis kita menggunakan huruf atau teks itu diawali dengan petik dulu ya. Tulis dulu petiknya. Nah, laki-laki, tutup petiknya, boleh pakai titik koma. Nah, kemudian jalankan, go. Nah, yang tampil cuma 3 aja. Inilah fungsi dari where, kita filter datanya yang sesuai kita inginkan. Oke, selain menggunakan sama dengan, tadi juga bisa menggunakan like ya, kita bisa menggunakan like. Kemudian ada nanti lebih dari, kita coba yang lebih dari dulu. Nah, kemudian kita cari yang baru yang like. Untuk yang lebih dari atau kurang dari, ini contohnya kita buka dulu semua biar kita mau tahu, jadi kita tahu yang mau kita cari itu apa. Kita hapus dulu langsung di sininya, langsung di sini kita go aja. Nah, ini kan ada data nih. Nah, kita mau cari yang praktek yang kurang dari atau lebih dari. Nah, saya pakai yang lebih dari dulu. Sesuai yang ada di contoh. Jadi ini kita mencari yang tanggal lahir yang lebih dari 2000. Nah, jadi otomatis yang tampil nanti kan ada 2 data ini kan, yaitu Kalistia sama Justin. Nah, oke. Masuk. Kita masukkan. Nah, tapi datanya yang kita inginkan cuma tampil nih sama namanya aja. Jadi kita tulis dulu select, baru kita mau cari data apa aja. Kita mau cari data ini sama namanya aja. Jadi yang lainnya nggak perlu tampil. Nah, kita tulis list sama namanya aja. Kita tulis from dari tabel siswa. Masukkan kondisi where-nya, baru kita gunakan ada namanya year. Jadi kali ini fungsinya untuk ekstrak data dari tahunnya aja. Nah, tadi yang kita mau ambil itu tanggal lahir kan? Nah, tulis saja tanggal lahir dari datanya. Nah, ini ada, sudah ada otomatisnya. Pilih aja lebih dari 2000. Otomatis nanti kan yang tampil cuma 2 data di bawah tadi, Kalistia sama Justin ya. Oke. Jadi begini. Jadi year untuk ekstrak data tahunnya aja. Oke, langsung go. Nah, yang tampil cuma 2 aja, NIS sama namanya aja. Jadi namanya Kalistia sama Justin yang lebih dari tanggal lahirnya lebih dari 2000 ya, tahun lahirnya. Oke, itu. Kemudian baru kita contoh lagi untuk yang like. Oke, yang lainnya bisa nanti di explore sendiri. Jadi ini cuma mirip-mirip aja. Kalau yang kurang dari kan tinggal ngubah operatornya aja. Jadi kalian ubah sendiri. Jadi kalian saya harap bisa explore sendiri. Baru kalau ada yang tidak paham dan sebagainya bisa tanya langsung saya nanti via personal atau bagaimana. Oke. Sekarang kita menggunakan operator like. Oke, yang tampil tetap kita mau pengen tampilnya cuma NIS namanya aja supaya nanti datanya tidak terlalu banyak ya. Oke. Kita mau cari nih nama yang awalan hurufnya itu A. Nah, oke, kita cari nih. Kira-kira ada nggak? Nah, kita menggunakan apa setelah ini? Kita gunakan persen. Fungsinya kita mau cari yang awalan inisialnya yang depannya A-nya aja. Yang huruf kedua dan seterusnya itu terserah mau berapa karakter. Mau itu 2, 3, 4, 5 atau tak terhingga. Itu bisa kita menggunakan persen, dan hurufnya itu juga apa aja, jadi tidak ada batasan. Oke, sudah begini. Nah, kalau sudah langsung where, nah ketinggalan kolomnya ditulis dulu ya, where namanya. Nah, tulis where nama, kolom nama, like, inisial A, baru kita. Nah, ternyata ada 2 siswa yang memiliki nama awalan huruf A, yaitu Aris sama Anjani.
Oke, itu ya. Kemudian kita praktekkan apalagi di sini. Nah, ini ada yang menggunakan kondisi N, jadi dia sudah aware sama N, jadi kedua kondisi harus sama. Nah, tapi di jurusan ini karena kita tidak ada jurusan, ibaratnya nama jurusannya langsung, otomatis kita tidak bisa praktek yang ini. Oke, kita coba aja. Oke, saya pengen kita lihat dulu data semuanya biar kita sampaikan. Oke, kita buka datanya dulu. Yang mau tampil apa? Pakai operator N. Oke, saya bentar ya. Oh ya, ini belum dirubah. Oke, go. Nah, oke. Coba. Oke, kita mau misalkan ini, kita mau ambil yang memiliki ID jurusan 1. Nah, sama jenis jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, kira-kira ada nggak gitu. Otomatis nanti yang kepilih kan cuma ada si Anjani aja kan. Jadi dia memiliki ID jurusan 1 dan jenis kelaminnya perempuan. Oke, coba mau kita cari nih Anjani nih. Kira-kira query-nya bagaimana? Terus saja di sini kita mau tampilkan tetap ini sama namanya aja. Ini sama nama. Oke. From biasa tadi siswa. Nah, kemudian masukkan where dulu. Oke, di enter. Kita cari ID jurusannya sama dengan 1. Nah, dan kita sambungkan pakai operator AND. Nah, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Oke, kemudian titik koma. Sebenarnya tidak menggunakan titik koma tidak masalah di bahasa query. Nah, kalau kalian kebiasaan di menggunakan PHP atau Java, boleh tetap dikasih juga, tidak ngaruh, tetap tampil juga. Oke, langsung aja kita oke. Nah, kita dapatkan Anjani. Nah, berarti query-nya berhasil. Oke. Kalian bisa ngikutin aja ya di rumah sambil coba-coba aja. Nah, di sini juga ada macam-macam. Kemudian ada menggunakan operator in. Nah, operator in berarti kedua kondisi ini harus sama. Jadi saya contohkan, kita menggunakan operator in. Tetap kita edit aja dalamnya. Nah, tinggal kita edit. Nah, ini where ID jurusan. In, nah menggunakan in titik pakai kurung. Nah, ingat ya, kalau kita masukkan kondisinya angka tidak perlu pakai petik, jadi langsung aja. Saya tadi intinya saat jadi jurusannya 1 sama 3. Ingat ya, yang 1 sama 3 berarti dia ada 4 siswa yang masuk golongan ID jurusannya 1 sama 3. Oke, saya langsung oke. Nah, dia akan tampil 4 orang. Nah, yaitu si Anjani, si Bobby, Kalistia, sama Justin. Oke, lanjut lagi kita praktekkan. Di sini kita bisa menampilkan semua siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini not in. Nah, berarti semua yang tampil not in berarti kebalikannya ya. Jadi yang tampil selain laki-laki. Jadi ini kayaknya saya salah tipe atau kurang. Ini oke. Kalau kalian lihat datanya kan, kita buka dulu datanya supaya kelihatan. Oke. Nah, datanya ini kan yang laki-laki ada 3, yang perempuan ada 2. Nah, kita menggunakan yang not in. Oke, kita tulis dulu. Tulis sama nama. Kemudian masukkan lagi sama yang tadi, where
where jenis kelamin not in nah, baru tulis kondisinya apa selain dari laki-laki. Oke, maka yang tampil cuma si Anjani sama Kalistia. Oke, kita coba. Nah, yang tampil cuma Anjani sama Kalistia. Oke, itu untuk yang not in. Nah, ini juga ada yang contoh dari penggunaan underscore. Jadi dia menampilkan siswa yang karakternya jumlahnya sudah diketahui. Tadi ada 4. Nah, jadi kan underscore 3 mewakili satu karakter. Itu nanti bisa dicoba untuk mempersingkat waktunya. Oke, tidak perlu saya jabarkan.